Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi sama gue Bara di channel gue punya. Tips yang gue bagikan kali ini adalah seputar orgasme wanita. Akhir-akhir ini gue lihat kan di berita di berbagai media. Banyak faktor perceraian itu kebanyakan diberitakan tuh faktor KDRT, ekonomi, perselingkuhan, ada juga yang abu-abu nih, abu-abunya itu ketidakcocokan katanya. Tidak cocokannya bisa faktor apa? Faktor X, faktor B, C, D, E, F, G. Tapi jarang yang mau jujur bahwa ada beberapa sebagian kaum hawa yang dan juga sebetulnya kaum pria pun akhirnya terpaksa menyerah dan mengalah pada saat sang wanitanya minta menggugat cerai karena barangkali ada faktor X. Faktor X ini sebenarnya apa sih? Nah, selidik punya selidik, ada sebagian yang pernah bicara sama gue, mereka malu kadang mengungkapkannya bahwa ada ketidakpuasan dalam hubungan seks suami istri atau hubungan diranjang. Ya mungkin faktornya karena istri dari semenjak dia nikah sampai akhirnya menggugat cerai itu jarang atau bahkan nggak pernah ngerasain kepuasan. Nah, kembali ke masalah tips dan triks orgasme di postingan kali ini yang gue pengen share. Sebelumnya sebagian dari lo, baik bro and sis, lo sekalian yang pernah mendengar tentang istilah squirting. Mungkin ada sebagian yang udah pernah ngedengar ya. Squirting ini sebetulnya adalah suatu istilah yang sama dengan orgasme. Persoalannya, squirting ini bukanlah orgasme biasa guys. Squirting ini sensasinya atau rasanya itu lebih dari orgasme. Nah, banyak juga kalangan yang mengatakan bahwa hanya sedikit wanita di muka bumi ini yang bisa mencapai klimaks atau orgasme sampai ke level squirting. Kenapa? Karena ya itu tadi, partnernya atau rivalnya atau lakinya dia nggak pernah atau nggak bisa atau mungkin nggak tahu caranya membuat sang wanitanya itu orgasme. Sebetulnya teknik squirting itu bisa didapatkan dari semua wanita, dari berbagai macam bentuk tubuh, berbagai macam karakter, zodiak, agama, apapun lah namanya. Squirting bisa dicapai oleh semua wanita asal tahu teknik dan caranya. Nah, gimana sih? Banyakan bacot lu Akbar gitu. Oke, gue bahas satu persatu. Sebelumnya gue pengen sedikit ya mengartikan harfiah dari squirting. Squirting ini buat lu yang belum tahu, ya khususnya para pengantin baru atau yang mau merit atau yang mungkin udah merit bertahun-tahun, tapi mungkin hanya mengalami orgasme biasa. Orgasme wanita itu ada dua macam. Ada orgasme biasa, ada orgasme yang sampai ke level squirt. Level squirting ini kalau ngomong bahasa gaul atau bahasa awamnya, bahasa orang-orang kitanya, di level orgasme yang sampai muncrat, yang sampai keluar muncrat layaknya air keluar dari keran. Jadi dia nyembur gitu, biar gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena squirting ini itu adalah cairan yang keluar dari ureta, bukan air seni. Squirting banyak yang mengatakan bahwa squirting itu adalah air seni atau air kencing. Padahal bukan. Ini adalah cairan sperma wanita yang bercampur dengan cairan semen atau cairan semennya, rumas lah ya, yang dia keluar berbarengan. Karena ada tingkat rangsangan yang sangat tinggi dan sensasi yang luar biasa dari titik G-spotnya dan klitoris yang dirangsang secara intens dan terus-menerus. Nah, persoalannya bedanya apa dengan orgasme biasa? Sebetulnya ya sama-sama nikmat, tapi squirting faktanya dari berbagai kalangan dan juga beberapa temen gue yang pernah ngalamin ini, teman-teman cewek yang suaminya cerita. Jadi bini gue tuh kalau udah sampai squirting tuh berasa lemesnya minta ampun. Jadi tingkat relaksasinya tuh tinggi dan tingkat kenikmatannya ini lebih beberapa kali lipat dari orgasme biasa. Kenapa? Sampai dengan muncrat, sampai dengan dia nyembur keluar, itu hanya beberapa wanita aja di muka bumi ini yang bisa ngalamin sampai ke sangat-sangat susah bagi wanita untuk bisa mencapai level itu. Tapi sebetulnya dibilang susah pun enggak. Perannya itu ada di lakinya. Nah, kalau lakinya nggak paham atau nggak bisa menguasai kondisi atau keadaan, ya susah.
memang ini susah. Tapi kalau lakinya itu bisa menguasai keadaan, sebetulnya ini mudah dicapai sama bini gue. Kalau gue weak, gue bini gue tuh nggak squirting, minimal dia muncrat ke pusar gue. Kalau nggak nyampe gitu, gue nganggapnya itu dia belum klimaks. Makanya gini, tingkat yang pertama untuk mencapai level squirting itu satu, komunikasi. Kedua, kontrol dari emosi. Dan perlu banyak latihan dan terbiasa. Karena gini, ada ungkapan kan, bisa karena terbiasa. Nah, bahkan gue share ke beberapa teman gue, ada satu teman gue yang akhirnya mempraktekkan tips yang ini akan gue bagikan ini. Dia coba sama pasangannya, ternyata benar. Taunya gue dari mana? Nah, ini kan tetangga. Jadi gue taunya pada setiap gue jalan keluar ngelewatin rumah dia jemur kasur gitu kan. Nah, ini pasti nih malam dia habis praktek nih. Nah, kok bisa? Ya faktanya kalau squirting itu kan dia orgasme, tapi yang levelnya beberapa kali lipat sensasinya, dan klimaksnya itu melebihi orgasme biasa. Kalau squirting, dia muncratnya ini bisa sampai keluar. Nah, yang otomatis kalau lu nggak siap atau nggak prepare anduk atau tisu yang banyak, spray lu kan jadi korban, termasuk ya spring bed atau kasir lu. Karena kalau misalnya udah kayak gitu, ya mau nggak mau basah deh kan. Nah, itulah gambaran squirting itu seperti itu. Nah, banyak yang ngomong bahwa itu tadi, itu kan seperti kencing, hampir mirip, tapi ini bukan urin. Cairan ini murni sperma yang bercampur dengan cairan semen atau pelumas yang akhirnya dia keluar membludak juret. Karena teknik dari rangsangan G-spot dan klitoris itu tadi yang berlebihan sehingga menghasilkan sensasi yang luar biasa. Dan ini terus terjadi terus menerus. Artinya gimana cara membuat itu bisa jadi si wanita bisa mencapai level squirting. Nah, ikutin terus tipsnya ya. Jangan lu skip biar lu nggak gagal paham. Oke guys. Nah, squirting ini pada prinsipnya jadi gini guys. Level orgasme wanita itu sebetulnya kan ada orgasme, ada ejakulasi. Sama seperti cowok. Pria pun sebetulnya dia pada saat klimaks itu ada orgasme atau ejakulasi. Nah, bedanya di cewek, ini ada level tambahan namanya squirting, artinya muncrat sampai kemana-mana. Nah, kalau lu mungkin ngelihat muncratannya itu seperti halnya orang pipis. Memang layaknya hampir sama seperti itu. Tapi air yang dihasilkan cairan kehidupannya ini, itu murni sperma dan cairan pelumas yang bercampur jadi satu karena teknik rangsangan G-spot dan klitoris tadi. Nah, persoalannya ada beberapa tips caranya mencapai squirting. Itu seperti gue bilang tadi, ini kuncinya ada di pasangan si pria. Nah, kadang-kadang kan ada kalanya pada saat suami istri atau pasutri itu bersenggama, ya kan, sang wanita ini seolah-olah seperti yang orgasme atau klimaks, padahal itu adalah fake orgasme. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh para wanita. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebetulnya nggak lain untuk membohongi sang laki-laki agar terlihat jantan. Karena prinsipnya itu kan di mana-mana wanita itu menyenangkan pasangannya. Cuma mereka tuh sebetulnya punya hasrat yang lebih besar. Hanya bedanya dengan pria, wanita itu ketutup oleh rasa malu yang tinggi. Nah, makanya mereka kalau misalnya ada lakinya ngegoyang atau ngesek sama dia, terus lakinya udah mau klimaks, meledak, jelger gitu kan, si cewek kadang-kadang tanya sama lakinya, gimana ay? Nyampe nggak? Nyampe, padahal tuh bohong. Nah, buat gue pribadi, makanya orgasme klimaks bagi wanita tuh kalau nggak squirt berarti gue nganggapnya itu belum orgasme. Karena ini bias ya guys. Jadi gini, yang gue maksud bias itu wanita tuh cenderung masih bisa menutupi rasa malunya dan menutupi kebohongan mereka bahwa mereka tuh seolah-olah orgasme dengan erangan padahal mereka tuh hanya untuk buat si lakinya itu cepet. Pada prinsipnya banyak wanita yang merasakan pada saat dia digoyang atau saat lagi nge-seks sama lakinya nggak enak. Kenapa bisa nggak enak ya? Karena foreplay-nya kurang, karena warming up-nya juga bisa dibilang singkat sekali. Nah, tipsnya untuk cewek yang bener-bener pengen ngerasain squirting, itu si lakinya ini bagi lu pada nih guys, ya bro khususnya, perlakukanlah bini lu itu selembut mungkin. Pada saat foreplay, carilah titik G-spot atau klitoris dan rangsanglah sedemikian rupa sebelum melakukan penetrasi semaksimal mungkin. Nah,
Caranya gimana? Ya dengan teknik ciuman, raba, sentuhan, ya kan? Dan lakukanlah itu dengan selembut mungkin sehingga sang wanita lu tuh nyaman. Kalau udah nyaman, itu dia akan terbawa nge-fly. Karena gini, banyak yang bilang, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi ya guys, kalau misalnya dia climax, dia squirting, itu dia, gue tandain dengan selain muncratnya itu tadi, dan juga spray basah kemana-mana, bersisa nih di perut, di atas perut gue gitu kan, di atas pusar gue yang udah nimbun segala macam bentuknya licin, itu gue tandakan bahwa dia benar-benar memang bukan fake orgasme. Artinya apa? Karena udah squirting udah pasti dia orgasme, tapi squirting itu tingkat orgasme yang gue bilang tadi, gue jelasin, tingkat orgasme yang sensasinya melebihi orgasme biasa. Artinya pada saat foreplay sedemikian rupa porsinya itu dibuatlah guys, persentase foreplaynya itu 60% atau bahkan mungkin 75%. Nah, penetrasi sang Mr. P ke dalam Miss P itu cukup finishing aja 25%. Dengan begitu, lu bisa lakukan sepuas mungkin memanjakan atau memuaskan wanita lu atau pasangan bini lu itu pada saat foreplaynya. Artinya kalau udah foreplaynya dia puas, bahkan sampai squirting, sampai multi orgasme beberapa kali, nanti pada saat lu penetrasi, lu nggak usah perlu goyang, tancepin berkali-kali dengan sangat lamanya, dia otomatis pasti akan terus dan terus orgasme, akan terus dan terus merasakan klimaks. Sangat-sangat membuat dia itu geli seperti mau pipis. Pada saat jari lu tuh bermain atau lidah lu bermain di Miss P-nya, lu katakan atau lu bisikan seperti itu ke woman lu, rasa malunya akan padam, akan musnah. Resikonya, muka lu mesti siap-siap guys, ini disembur dengan squirtingnya dia. Kenapa? Ini pasti banjir. Makanya gue bilang tadi, lu mesti siapin anduk, setidaknya tisu yang banyak gitu ya. Kalau perlu ember sekalian gitu kan. Kalau emang lu udah biasa nih membuat woman lu tuh squirting. Jadi ini udah pasti membasahi atau mengotori spray. Dan juga kasur lo. Makanya temen gue yang gue bilang tadi, yang gue ajarin teknik ini, dia bisa sukses membuat bininya squirting berkali-kali. Tiap hari ya tandanya ya itu jemur kasur gitu kan pagi-pagi, mau weekend kayak mau weekday. Gue bilang, lu kayaknya tiap malam nih, tiap hari. Oh iya bro, gila thank you banget ya. Nah masalahnya bukan masalah itu guys. Kalau udah seperti itu, ini akan apa ya? Yang gue tahu dari pengalaman gue pribadi, cewek atau bini lo yang udah melakukan sampai level orgasmenya sampai ke tingkat squirting, dia ini akan merasakan sensasi orgasme yang sangat-sangat luar biasa. Dan udahannya biasanya itu jadi tubuh dia itu akan lemes, berasa semua tubuh dia itu dari kepala sampai ke kaki itu seperti tubuh seonggok tubuh yang nggak bertulang, dengan napas yang tersengal-sengal dan fly kayak yang enteng gitu. Nah, kalau udah di titik ini sampai berhasil lo membuat dia squirting, berikanlah rehat beberapa menit. Ya kalau buat lu yang memang udah menyediakan, udah prepare, lu bisa minum dulu atau apa kayak gitu. Misalnya lu bisa cengar-cengir sambil lu belai lembut rambutnya, dan biarkan beberapa menit karena ini butuh sesuatu yang memang untuk menjadi stimulasi agar dia mengumpulkan kembali. Karena di saat titik ini si saraf-saraf ini sedang apa ya, melakukan regenerasi dan tingkat sensitifnya sangat tinggi. Karena kalau lu lakukan terus-menerus, ada konon satu teman gue yang lain, dia saking gilanya dan senangnya tuh bininya sampai squirting, terus aja dia nggak berhenti-berhenti. Ini kasihan juga guys. Kasihannya kenapa? Ya ini enak emang, tapi capek. Jadi jangan lu mentang-mentang ntar lu udah sukses bikin bini lu tuh squirting, lu terus aja lu mainkan lidah lu atau misalkan jari lu di titik rangsangan ternikmat tadi, dan akhirnya terjadi squirting dan terus squirting. Ini gila. Kenapa? Nikmatnya itu luar biasa. Buat para cewek itu kalau udah ngelakuin ini dan sampai ke level squirting, itu pasti dia akan nagih dan pasti ketagihan, candu banget. Iya sis, beneran. Dan ini bukan sesuatu yang dongeng ya. Kalau bisa dibilang sangat mudah, asal udah tahu salahnya. Mudahnya apa? Cari titik terangsang. Dan yang paling nikmat itu memang nggak bisa dilakukan sendiri. Kalau ada sebagian tips-tips di internet itu yang bilang pakailah vibrator, pakailah dildo, itu bullshit. Karena squirting ini bisa dilakukan ya hanya dengan pasangan. Tentunya pasangan yang halal ya, bukan yang lu main ayam atau open BO, bukan ya guys ya.
Jadi sama bini yang resmi lah, bini yang sah. Kenapa? Sayang lah, teknik skill itu rugi ya lu muasin cewek-cewek BO atau ayam-ayam sayur, ayam-ayam kampus nih. Atau juga itu kan udah dinikmatin satu sama cowok satu kabupaten. Nah, biar bini lu juga merasa bahwa oh iya lo. Dan ini perlu bisa dibilang perlu tingkat kesabaran yang tinggi bagi prianya. Nah, karena pada saat melakukan rangsangan baik dengan 2 jari yang masuk ke dalam misve-nya itu atau dengan lidah, biasanya di titik ini sang laki-laki juga helmnya bawahnya udah cenut-cenut tuh, udah berair atau segala macam, udah nggak tahan. Nah, inilah kuncinya sebetulnya. Makanya gue bilang susah-susah gampang. Intinya komunikasi yang pertama, kedua foreplay-nya harus cukup, lakukan dengan relax, dan lakukanlah beberapa eksperimen, eksplorlah beberapa bagian tubuh bini lo, toh juga sah kan ya, artinya semua lekuk bagian tubuh lo tuh udah sah milik lo. Jadi lakukanlah semua rangsangan itu. Nah, khususnya di titik G-spot dan klitoris. Nah, persoalannya nggak semuanya bisa gampang nemuin itu. Nah, persoalannya juga nggak semudah itu, karena kebanyakan memang kaum wanita itu lebih banyak rasa malunya. Pada saat dia mau klimaks, dia pengen ada rasa pipis pada saat dirangsang titik kenikmatan rangsangannya tadi, dia kecenderungannya malu kalau dia sampai muncrat, padahal mah keluarin aja gitu loh. Kalau gue selalu begitu sama bini gue dulu. Gue bilang udah keluarin aja sih, kalau lu keluar lu banjir, ya gue malah seneng. Soalnya kurang lebih seperti itulah komunikasi gue. Kalau lu nggak keluar ya, gue anggap lu belum klimaks. Dan biasanya gue nggak mau penetrasi dulu kalau memang itu belum banjir gitu. Minimal ya kelihatan lah ya di beberapa bagian tubuh gue ada yang basah, muncrat. Nah, ini udah squirting gitu loh. Itulah setidaknya hal-hal seperti itu mesti dilakukan. Makanya mesti kuncinya tahan dan buatlah woman lo itu atau bini lo serelax mungkin. Percaya guys, kalau ini udah lo lakukan sekali, 2 kali, bini lo akan happy. Dan artinya lu juga akan merasa punya rasa yang wah gitu, gue bener-bener jadi laki yang sukses nih di ranjang. Menutup kemungkinan pada saat lu udah penetrasi itu, pada saat lu cabut atau orgasmenya si bini lu ini bisa kembali squirting lagi. Nah, inilah guys, makanya gue bilang lakukanlah seks selembut mungkin, jangan terburu-buru. Walaupun nafsu lu tuh diubun-ubun ya, lu udah nggak kuat gitu misalnya, si cowoknya atau suaminya ini udah nggak kuat, terus tapi bini lu belum apa-apa gitu loh, istilahnya masih, kalau orang Sunda bilang hare-hare kali ya, mungkin masih belum apa-apa, tapi lakinya udah nembak duluan, kan ini nggak lucu, konyol gitu loh. Artinya kasihan, cari titik itu dan lakukanlah permainan di situ dengan intens dan sabar. Otomatis juga langkah-langkah yang paling enak untuk bisa membuat bini lu jadi klimaks berkali-kali, dengan kata lain squirting tadi. Kuncinya di mana? Ya di G-spot dan juga klitoris, dan ada beberapa gaya-gaya yang bisa lo lakukan untuk menghasilkan squirting tadi. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe dulu channel ini ya, dan juga like postingan ini, dan jadi di postingan berikutnya gue akan bagikan. Kenapa sih nggak sekarang aja? Nanti videonya kepanjangan guys, dan gue juga udah ngerasa bahwa lu udah males gitu nanti nontonnya kalau kepanjangan. Pastinya buffernya juga tinggi kan. Nah, mungkin itu pentingnya orgasme buat wanita itu menimbulkan banyak kenyamanan, rasa cinta, ya kan? Dan juga banyaklah kepuasan sendiri bagi kita laki-laki, cowok. Itu kalau membuat si bininya atau pasangannya, womannya itu squirting, orgasmenya itu sampai ke level squirting, itu bangganya minta ampun guys. Asli bangga. Itulah makanya coba lo lakukan seperti ini dengan banyak latihan dan tentunya penuh kesabaran. Ya, utamanya tadi kuncinya, 1 lu sabar, kontrol diri lo, jangan buru-buru penetrasi. Kedua, foreplay yang cukup, bahkan lebih dari cukup, sampai lu yakin bahwa bini lu tuh orgasme. Yang ketiga baru penetrasi. Santai aja lakukan. Kenapa? Seks ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau lu nggak nikmati dengan relax, dengan santai, nggak ada fungsinya kalau cuma sekedar klimaks doang gitu kan. Buat apa? Yang klimaks akhirnya cuman si lakinya doang, bininya kagak. Ya amit-amit ya. Benar nggak sih? Jijik nggak ya? Akhirnya kan dari situ akhirnya nanti finishingnya dia lakukan sendiri pada saat besok lu kerja. Kenapa dia bete? Ya kalau bete berkali-kali akhirnya ke titik yang tadi pembicaraan di awal. Cekcok, akhirnya divorce. Insya Allah di postingan berikutnya gue akan kasih lagi tips gimana caranya menemukan G-spot dan titik klitoris dengan cara yang paling mudah. Ya, sehingga orgasme atau klimaks tingkat squirting pun bisa lo dapatkan. Oke guys,
Makanya lu subscribe dulu channel ini. Terima kasih banyak mau nonton. Sampai bertemu kembali di postingan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.